Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Marilah dalam kesempatan ini kita membicarakan mengenai simple present tense, sebuah tense yang menceritakan keadaan atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Bisa juga merupakan gambaran dari aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang. Seperti misalnya makan pagi atau sarapan, pergi ke sekolah, kemudian pergi ke kantor, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penggunaan dari simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Ya, seperti yang tadi saya telah sampaikan. Kemudian di samping itu dapat juga menggambarkan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau general truth. Misalnya, matahari terbit di sebelah timur. Kemudian matahari terbit di sebelah barat. Matahari tenggelam di sebelah barat. Seminggu terdapat 7 hari. Nah, itu yang merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Maka untuk menggambarkannya, kita menggunakan simple present tense. Untuk bisa menggunakan simple present tense ini, kita mengenal ada 3 buah pola kalimat, yaitu yang pertama subject plus verb one plus and so on. Mungkin bisa dengan objek atau tanpa objek. Jadi tergantung dengan kata kerjanya. Apabila kata kerjanya membutuhkan objek atau transitif, maka diikuti dengan objek. Kemudian pola kalimat yang kedua adalah subject verb one plus s or es, ya. Dan pola kalimat yang ketiga yaitu subject plus to be, am, is, are plus adjective or adverb or noun. Ya, baiklah, untuk lebih jelas, sebelum saya menjelaskan mengenai pola kalimat, ada yang perlu kita ingat bahwa keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple present tense itu adalah every. Ya, boleh every day, every week, every year. Ya, yang menyatakan itu setiap. Every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every year, setiap tahun. Kemudian ever, pernah. Never, tidak pernah. Seldom atau rarely, itu jarang. Baik, kita lanjutkan dengan penggunaan pola kalimat. Di sini kita coba dengan pola kalimat yang pertama, yaitu subject plus verb one. Pola kalimat ini digunakan untuk subjek yang berupa I, you, they, we. Sementara, saya ulangi. Pola kalimat ini digunakan untuk subjek yang berupa I, you, they, we. Nah, contohnya, I go to school every day. Ini adalah kalimat afirmatif, di mana tidak ada to be yang digunakan di sini, tidak tertera to be. Namun, apabila kita akan merubah kalimat ini menjadi kalimat ingkar atau kalimat yang menidakkan, di sini dibutuhkan to be do. Sehingga kalimat di atas akan menjadi I don't go to school every day. Dan apabila kita akan merubah kalimat ini menjadi sebuah kalimat interrogatif, maka kita menggunakan to be do. Kita simpan atau kita letakkan di awal kalimat menjadi do I go to school every day. Nah, disinilah mungkin
kita harus cermat, harus mengingat bahwa to be tidak tertera pada kalimat afirmatif. Namun dibutuhkan ketika kita merubah kalimat dari afirmatif menjadi negatif atau interrogatif. Ya. Selanjutnya untuk pola yang kedua yaitu subject plus verb one plus s or es plus and so on. Marilah di sini sebelum kita sampai pada kalimat, contoh kalimat, kita kenali dulu subjeknya siapa. Nah, di sini untuk pola kalimat ini, subjek yang digunakan adalah orang ketiga tunggal, bisa she atau he, Ali, Ani, atau benda ketiga tunggal. Contohnya, Rina goes to school every day. Rina pergi ke sekolah setiap hari. Di sini pada kalimat afirmatif, Rina tergolong kepada subjek orang ketiga tunggal, sehingga kata kerjanya ditambah dengan is karena kata kerjanya berakhiran o, jadi ditambah is. Kemudian kalimat di atas akan kita rubah menjadi kalimat negatif atau kalimat ingkar. Di sini perlu diingat bahwa untuk merubah kalimat afirmatif menjadi negatif itu dibutuhkan to be does. Dan setelah ada to be does itu, kata kerja kembali ke bentuk semula atau ke bentuk kesatu. Sehingga kalimat tersebut di atas akan berbunyi seperti ini. Rina doesn't go to school every day. Rina tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian, apabila kalimat ini akan kita rubah ke dalam interrogatif, maka to be yang semula ada di tengah kita letakkan di awal kalimat menjadi does Rina go to school every day. Di sini karena ada to be does, tetap kata kerjanya kembali ke bentuk awal sehingga tertera does Rina go to school every day. Untuk berikutnya adalah pola kalimat yang ketiga, yaitu subjek plus to be, yaitu to be-nya yang digunakan adalah am, is, are. Kemudian diikuti bisa oleh adjective, bisa oleh adverb, dan bisa juga oleh noun. Contohnya, I am happy. Ya, untuk subjek I itu menggunakan to be am. Happy adalah adjective atau kata sifat, sehingga kalimatnya I am happy. Kemudian he is in Jakarta. He adalah orang ketiga tunggal. Kemudian kita ingat bahwa to be untuk he adalah is. Jakarta adalah sebagai adverb atau keterangan tempat di sini. Dan yang terakhir adalah they are farmer. Mereka adalah petani. They di sini orang ketiga jamak, sehingga to be-nya adalah are. Farmer adalah bentuk dari noun atau kata benda. Demikianlah penjelasan sekilas mengenai simple present tense. Semoga ini bisa membuat lebih jelas lagi dalam penggunaannya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.